Pemirsa, perkembangan kredit di Bali dan nasional menunjukkan perlambatan. Pada Juli 2020, perkembangan kredit Bali dan nasional masing-masing sebesar 2,79% dan 1,73%, menurun dari tahun 2019 sebesar 6,59% dan 6,23%. Analis ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia M. Setiawan Santoso menilai perlambatan dialami baik untuk kredit korporasi maupun perseorangan. Perlambatan pertumbuhan kredit terutama bersumber dari kredit modal kerja dan konsumsi. Berdasarkan survei, bila melihat dari kategori debitur, perlambatan penyaluran kredit yang lebih dalam ditunjukkan kredit usaha mikro kecil menengah UMKM. Berdasarkan sektoral, perlambatan kredit terutama berasal dari kredit bukan untuk lapangan usaha dan perdagangan. Kredit bukan lapangan usaha pangsa pasar mencapai 38,04%, perdagangan 29,03%, akomodasi makanan dan minuman Akmamin 11,97%, industri pengolahan 3,89%, pertanian 3,55%, dan lainnya 13,52%. Survei juga mencatat kredit jenis penggunaan untuk kredit konsumsi 38%, kredit modal kerja 36% dan kredit investasi 26%. Sementara kredit non-UMKM 55% dan kredit UMKM 45%. Dari sisi perkembangan resiko pembiayaan, kualitas kredit juga mengalami penurunan. Kondisi ini ditunjukkan dari meningkatnya rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) baik di Bali maupun nasional. NPL di Bali meningkat dari 2,87% pada Desember 2019 menjadi 2,93% pada Juli 2020. NPL yang cukup tinggi ditunjukkan kepada sektor LGA, konstruksi dan industri pengolahan. Sementara itu, berdasarkan survei Perbankan Nasional menunjukkan pertumbuhan kredit baru pada triwulan 2 2020 menurun dari periode sebelumnya. Penurunan terbesar ditujukan untuk kredit investasi. Namun kebijakan penyaluran kredit pada triwulan 3 2020 diperkirakan lebih longgar. Prioritas utama penyaluran kredit di triwulan 3 adalah untuk kredit modal kerja, diikuti dengan kredit investasi dan kredit konsumsi. Swardika Bisnis Bali melaporkan.